Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida Zahrotusita, kelas 10-2, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan bagaimana lahirnya sosiologi di Indonesia. Bagaimana sih sejarah lahirnya sosiologi di Indonesia dan bagaimana pula perkembangannya hingga saat ini? Ayo kita pelajari bersama. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran mereka. Sri Paduga Mangkunegoro IV misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Wulang Reh. Wulang Reh atau Serat Wulang Reh adalah karya sastra berupa tembang macapat karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV. Di dalam ajaran Wulang Reh yang ditulis beliau banyak aspek sosiologis, khususnya mengenai pola-pola hubungan antar golongan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa sosiologi di Indonesia pada awalnya, yakni sebelum Perang Dunia Kedua, hanya dianggap sebagai ilmu pengantar bagi ilmu pengetahuan lainnya. Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Namun, seiring perjalanan waktu, mata kuliah tersebut kemudian ditiadakan pada tahun 1934 sampai 1935 dengan alasan bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam pelajaran hukum. Sunario Kolopaking yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UGM. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Djodi Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia pada tahun 1950 yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia, di mana sosiologi mulai dipelajari secara lebih mendalam, bahkan pada beberapa universitas. Selo Sumarjan dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Pemikiran Selo Sumarjan tentang sosiologi yaitu 1. Struktur sosial, 2. Proses sosial, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah, itu dia penjelasan mengenai sejarah lahirnya sosiologi di Indonesia dan perkembangannya hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.